Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di akhir zaman akan tiba suatu masa yang sangat memprihatinkan. Saat itu Allah SWT akan mencabut ilmu-ilmu dengan cara mewafatkan ulama dan orang-orang sholih. Ketika tidak ada lagi orang sholih, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin dan pemberi fatwa. Ketika pemimpin-pemimpin bodoh itu berfatwa tanpa ilmu, maka akan banyak terjadi kesesatan sangat besar dan kebodohan fatal yang menimpa umat manusia. Kiamat akan datang ketika perzinahan semakin meluas dan dilakukan secara terang-terangan. Mengerikannya, perbuatan ini tidak hanya dilakukan oleh kaum muda saja, tetapi dilakukan juga oleh anak-anak yang belum balik, bahkan dilakukan kakek-kakek tua renta. Di masa itu akan mudah ditemukan banyak praktik perzinahan di pelosok-pelosok negeri, baik di kota maupun desa. Dari Abu Malik Al-Asy'ari bahwa Rasulullah SAW bersabda, akan ada di antara umatku nanti orang-orang yang menghalalkan zina. Hadis riwayat Al-Bukhari. Menjelang hari kiamat akan ada fenomena di mana seorang wanita budak melahirkan tuannya. Rasulullah SAW bersabda, dan aku akan memberitahumu tentang tanda-tandanya jika seorang wanita budak telah melahirkan tuan putrinya. Sebagian ulama berpendapat bahwa maksud hadis itu adalah munculnya banyak generasi muda yang tidak menghormati kedua orang tuanya. Ibu kandung hanyalah dianggap sebagai pembantu atau budak yang harus meladeni semua kebutuhan anak-anaknya. Fenomena semacam ini sudah banyak terjadi di masa sekarang. Di akhir zaman juga akan banyak muncul wanita-wanita yang berpakaian tetapi telanjang. Maksudnya adalah wanita-wanita itu berpakaian tetapi pakaiannya tidak berfungsi sebagai penutup aurat karena terlalu tipis, ketat, dan transparan. Sehingga lekak-lekuk badan akan sangat terlihat meskipun pakaiannya dikemas dengan model syar'i dan berkerudung. Di zaman sekarang sangat mudah sekali wanita-wanita yang bergaya syar'i tetapi sejenak mereka telanjang karena mengumbar-ngumbar kemolekan tubuhnya. Di akhir zaman, masjid-masjid banyak dihiasi megah dan orang-orang meremehkan sunnah. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, termasuk pertanda hari kiamat adalah manusia saling bermegah-megah dalam masjid-masjid. Hadis riwayat Abu Dawud. Bukti sabda Nabi ini sudah sangat mudah kita jumpai di zaman ini, di mana banyak masjid megah tetapi sepi dari hidayah. Bukannya dimakmurkan untuk tempat ibadah dan kegiatan amal sholih, masjid-masjid malah banyak yang dijadikan tujuan komersil, disewakan, dan diprofitkan. Di akhir zaman, banyak orang-orang yang menghalalkan mabuk-mabukan minuman keras. Pemain musik juga banyak bermunculan. Dari Imran bin Husain radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda, pada umatku ini akan ada pembenaman ke perut bumi, penjelmaan menjadi makhluk lain, serta hujan batu dari langit. Maka berkatalah salah seorang sahabat, wahai Rasulullah, kapan hal itu terjadi? Beliau menjawab, jika para penyanyi dan pemain musik banyak bermunculan dan ketika khamr dijadikan minuman. Hadis riwayat At-Tirmizi. Rasulullah SAW juga bersabda, sebelum kemunculan Dajjal nanti, terdapat tahun-tahun yang dipenuhi oleh banyak penipuan. Di dalamnya orang yang jujur didustakan, sebaliknya tukang dusta dibenarkan. Orang yang amanah dianggap berkhianat, sebaliknya tukang berkhianat diberi amanah. Sementara pada saat itu golongan Ruwaibidah banyak yang angkat bicara. Maka ditanyakanlah kepada beliau Rasulullah, siapakah Ruwaibidah itu? Beliau Rasulullah menjawab, merekalah orang-orang yang fasik yang berbicara mengenai urusan umat. Hadis riwayat Ahmad. Di akhir zaman nanti banyak orang-orang yang memakan harta riba. Dalam syariat Islam, riba diartikan dengan bertambahnya harta pokok tanpa adanya transaksi jual beli sehingga menjadikan hartanya itu bertambah dan berkembang dengan sistem riba. Maka setiap pinjaman yang diganti atau dibayar dengan nilai yang harganya lebih besar, maka hal itu merupakan praktik riba yang diharamkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu bahwa Nabi Muhammad SAW bersabda, menjelang terjadinya kiamat, riba merajalela. Hadis riwayat Tabrani. Mendekati kiamat akan terjadi banyak hujan tetapi sedikit yang menumbuhkan tanaman. Dari Anas radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah SAW bersabda,
Akan datang kepada manusia suatu masa yang langit melimpahkan hujan, tetapi bumi tidak menumbuhkan tanaman. Hadis riwayat Al-Hakim. Sabda Nabi itu lalu nyata dan terjadi di zaman ini. Ketika industri modern merebak dan banyak menggunakan bahan bakar fosil, maka efeknya pembakaran bahan-bahan itu mengakibatkan hujan asam. Hujan itu merusak dan tidak memberikan manfaat bagi manusia sedikit pun. Kemudian, di antara tanda semakin dekatnya hari kiamat adalah banyak munculnya orang-orang yang mengaku nabi. Nabi palsu ini sudah disabdakan Nabi dalam hadisnya. Dari Thubban radhiyallahu anhu bahwa Rasul bersabda, akan muncul di tengah umatku 30 orang pendusta besar yang semuanya mengaku sebagai nabi. Ketahuilah, akulah nabi terakhir dan tidak ada nabi lain setelah kematianku. Hadis riwayat At-Tirmizi. Dan benar saja, setelah Nabi wafat, muncullah nabi palsu seperti Musailamah Al-Kadzab dan lain sebagainya. Di Indonesia sendiri, nabi palsu sudah banyak yang bermunculan. Semakin dekatnya kiamat, banyak manusia yang berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Abu Hurairah bahwa Rasulullah SAW bersabda, kiamat tidak akan terjadi sehingga manusia berlomba-lomba meninggikan bangunan. Dalam riwayat Muslim, Nabi juga bersabda, dan kamu melihat orang-orang yang tidak beralas kaki dan bertelanjang badan, yaitu para pengembala kambing. Mereka berlomba-lomba meninggikan bangunan. Sebagian sahabat pernah ada yang menanyakan kepada Rasul tentang siapakah sosok pengembala kambing yang miskin itu. Nabi lalu menjelaskan bahwa orang itu adalah orang-orang Arab. Dan benar saja, saat ini orang-orang Arab yang awalnya miskin dan banyak bekerja di sektor peternakan, tiba-tiba mereka berubah menjadi kaya raya. Meskipun tanah Arab tandus, tetapi mereka dikaruniai kekayaan minyak yang berlimpah. Bangsa Arab kini telah berubah menjadi bangsa yang kaya raya dan tanahnya menjadi pusat peradaban dunia. Negeri gurun itu kini sangat maju. Gedung-gedung tinggi dan hotel banyak dibangun di daerah Arab. Tak tanggung-tanggung, mereka mampu membeli alat berat canggih untuk menghancurkan gunung guna diubah menjadi bangunan mewah. Arab Saudi misalnya, sekarang memiliki proyek kota ambisius yang bernama Kota Neom. Harga tanah di Arab Saudi, tepatnya di sekitar Masjidil Haram, merupakan paling mahal di dunia. Saat ini, gedung tertinggi di dunia dimiliki oleh bangsa Arab. Gedung itu bernama Burj Khalifa yang berada di negara Uni Emirat Arab. Di akhir zaman, akan tiba suatu masa yang sangat memprihatinkan. Saat itu, Allah SWT akan mencabut ilmu-ilmu dengan cara mewafatkan ulama dan orang-orang sholih. Ketika tidak ada lagi orang sholih, maka manusia akan menjadikan orang-orang bodoh sebagai pemimpin dan pemberi fatwa. Ketika pemimpin-pemimpin bodoh itu berfatwa tanpa ilmu, maka akan banyak terjadi kesesatan sangat besar dan kebodohan fatal yang menimpa umat manusia.